Selamat siang, dokter dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mucica Safitri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah pemeriksaan muskuloskeletal ekstremitas bawah sesuai dengan daftar telik yang telah diberikan. Pertama, dokter akan memperkenalkan diri, kemudian melakukan identifikasi terhadap pasien dengan menanyakan nama dan tanggal lahir pasien. Selamat pagi, Pak. Silakan duduk, Pak. Perkenalkan, Pak, nama saya Dr. Mucica, dokter yang bertugas hari ini. Bapak betul dengan Bapak Andri? Baik, Bapak Andri, kalau boleh saya tahu, usianya benar 56 tahun ya Pak ya? Oh baik Pak. Setelah melakukan identifikasi, selanjutnya memberikan penjelasan kepada pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan serta meminta inform konsen. Baik Pak, jadi pada kesempatan hari ini saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas atau alat gerak bawah Bapak, meliputi area sendi panggul, sendi lutut, pergelangan kaki, dan juga kaki secara keseluruhan. Juga nanti akan saya lakukan pemeriksaan tes khusus untuk menilai apakah terdapat gangguan atau tidak pada area gerak bawah Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk melakukan prosedur ini, Pak? Oh, baik, terima kasih, Pak. Setelah itu, dilanjutkan dengan mencuci tangan 6 langkah. Setelah melakukan cuci tangan 6 langkah, dilanjutkan dengan meminta izin kepada pasien untuk melepaskan celananya. Selanjutnya, dengan posisi berdiri, dokter akan melakukan inspeksi pada sendi panggul, meliputi lenggang dari tungkai ketika pasiennya berjalan, kemudian memperhatikan simetrisitas panggul, perbedaan dari tinggi, panggul, dan tulang patelanya, kemudian warna dan kelainan yang terdapat pada area kulitnya, lalu melihat ada tidaknya tanda-tanda peradangan, kontur otot, dan kelainan dari bentuk tulang yang terlihat. Perhatikan posisi ketika pasien berjalan, apakah terlihat normal ataukah ada gerakan yang tidak biasa. Kemudian perhatikan pula bagian depan dari pasien, kemudian tampak samping, lalu perhatikan juga pasien ketika posisi membelakang. Selanjutnya ialah mempersilahkan pasien untuk tidur telentang, lalu melakukan proses inspeksi dengan menilai simetrisitas dari sias kanan dan kiri dari pasien. Dilanjutkan dengan proses palpasi pada sendi panggul, meliputi perabaan dan penekanan pada otot, sendi, dan tulang daerah sendi panggul. Hal ini bertujuan untuk mencari ada tidaknya nyeri tekan. Selanjutnya, dilakukan juga perabaan pada area nervus, arteri, dan vena femoralis di daerah inguinal. Lalu, dilanjutkan dengan pemeriksaan ruang gerak, meminta pasien melemaskan kakinya, lalu melakukan pemeriksaan ruang lingkup sendi meliputi fleksi, abduksi, aduksi, kemudian rotasi internal dan eksternal. Minta pasien untuk melakukan langkah serupa setelah dilakukan proses yang sama oleh dokter tadi. Selanjutnya, pemeriksaan pada sendi lutut. Pertama, inspeksi dengan memperhatikan simetrisitas, warna, dan kelainan dari kulit, ada tidaknya tanda-tanda peradangan, kontur pada otot, dan kelainan dari bentuk tulangnya. Selanjutnya, dilakukan palpasi di daerah sendi lutut, meliputi perabaan dan penekanan pada kelompok otot quadriceps dan kelompok otot hamstring daerah sepertiga distal dari femur. Selain itu, dilakukan juga penekanan dan perabaan pada tulang patella, lalu pada tuberositas tibia untuk mencari ada tidaknya nyeri tekan. Kemudian, dilakukan proses fleksi yang pasif untuk mengetahui ada tidaknya bunyi atau krepitasi. Lalu, dilakukan pula pemeriksaan khusus, yaitu anterior drawer test dan posterior drawer test, yang mana tujuannya untuk mengevaluasi stabilisasi dari posterior cruciate ligamen. Langkahnya yaitu pertama, memposisikan lutut pasien atau kaki pasien dengan fleksi sendi lutut sebesar 80 derajat.
Lalu, pemeriksa duduk di atas kaki pasien untuk menstabilkan tungkai bawah. Kemudian, dengan menggunakan dua tangan, dokter akan menggenggam di area di atas tuberositas tibia, kemudian menggerakkan dengan gentle ke depan dan ke belakang seperti ini. Selanjutnya, pemeriksaan sendi pergelangan kaki dan kaki, yaitu meliputi inspeksi dengan memperhatikan daerah pergelangan kaki dengan melihat warna, kemudian kelainan pada kulit, ada tidaknya tanda dari peradangan, kemudian bagaimana kontur ototnya, dan kelainan dari tulangnya. Lalu, perhatikan pula penonjolan malleolus medial dan lateral serta tulang tumit. Dilanjutkan dengan proses selanjutnya, yaitu palpasi dengan perabaan dan penekanan pada tendon Achilles. Kedua malleolus, kemudian tulang-tulang metakarpal dengan menggunakan dua tangan, lalu tulang-tulang dari falang. Selanjutnya ialah melakukan pemeriksaan ruang gerak sendi, baik dilakukan secara aktif maupun pasif dengan dorsofleksi, plantar fleksi, inversi, dan eversi. Beritahu kepada pasien bahwa prosedur pemeriksaan dengan telentang telah selesai dan instruksikan kepada pasien untuk memposisikan dirinya pada posisi tengkurap. Lalu, melakukan pemeriksaan sekaligus perabaan dan penekanan pada otot-otot besar panggul seperti otot gluteus maximus. Melakukan penilaian ruang gerak sendi meliputi ekstensi sendi panggul dan fleksi ekstensi dari sendi lutut dan panggul. Selanjutnya ialah menjelaskan kepada pasien mengenai hasil pemeriksaannya dan menyampaikannya dengan jelas dan mudah dipahami. Baik Pak, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan, saya tidak mendapati adanya kelainan bentuk ataupun adanya tanda peradangan ataupun adanya massa di area-area tertentu yang telah saya periksa tadi. Juga tidak ada nyeri tekan ya Pak ya, dan Bapak juga melakukan gerakan-gerakan yang saya instruksikan tadi dengan baik, sehingga saya menyimpulkan bahwa area gerak Bapak semuanya normal ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Lalu dilanjutkan dengan proses terakhir, yaitu tidak lupa mencuci tangan 6 langkah.